Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah haji dan umroh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu ibadah yang luar biasa. Bukan hanya secara spiritual saja, tetapi juga secara sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kaitan dengan ibadah yang Allah perintahkan ini, yang bukan kaitannya dengan spiritualnya. Sebab yang spiritualnya mungkin sudah banyak dibahas, kaitan dengan ibadah hajinya, umrohnya, syaratnya, rukunnya, dan lain sebagainya. Tetapi secara sosial, ibadah ini mempertemukan kita, umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Dan bukankah umat Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelajah berbagai penjuru dunia? Di antaranya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Di dalam surat Al-Mulk Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah berbagai penjuru bumi ini. Dan salah satunya dengan ibadah haji dan umroh ini kemudian kita menjelajah berbagai penjuru dunia, salah satunya kemudian di tanah Saudi sana. Maka hadirin sekalian, para pemirsa, kita maknai bahwa perjalanan ini mempertemukan kita dari berbagai penjuru dunia. Dan kemudian di ayat yang lain Allah juga memerintahkan atau menjelaskan bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari satu laki-laki dan satu perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan sangat menarik di lanjutan ayat ini Allah menyebutkan apa? Li ta'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Maka para pemirsa sekalian, apabila kita memperhatikan beberapa ayat tadi, sungguh selain kita beribadah kepada Allah dengan ibadah haji dan umrohnya, maka kita pun secara sosial bertemu dengan umat dari berbagai penjuru dunia. Secara tidak langsung ibadah ini dan juga ayat-ayat tadi mengisyaratkan agar umat Islam ini menjadi umat yang hebat. Umat yang kemudian bisa banyak menyerap ilmu dari berbagai orang dari berbagai penjuru dunia. Dan bukankah Allah memerintahkan di dalam Al-Quran juga, Ya ma'syaral jinni wal insi, inistata'tum ang tangfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu. Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Dan semua itu tidak bisa ditembus illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Maka memperhatikan beberapa ayat tadi, sungguh kita umat Islam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi umat yang kuat, untuk menjadi umat yang kemudian mampu melakukan perjalanan-perjalanan, dan bahkan apabila mampu tembuslah langit dan bumi. Maka salah satunya perjalanan ke Tanah Suci pun menjadikan kita semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu. Dan bukankah banyak di antara jamaah juga yang mungkin baru pertama kalinya naik pesawat, baru pertama kalinya pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Maka sahabat semua, ketika saya membimbing jamaah bersama Gina Septi Internasional, biasanya saya meminta para jamaah juga selain beribadah yang maksimal, tetapi juga kita kemudian menjadikan momen ini untuk belajar dari sesama manusia. Di antaranya apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal. Saya minta kepada jamaah nanti di Mekah, di Madinah ketemu orang-orang dari berbagai penjuru dunia, ngobrol dengan mereka. Biasanya jamaah, Ustadz nggak bisa bahasanya, nggak bisa ngobrolnya. Saya katakan sebisa mungkin, bahkan dengan bahasa isyarat pun oke. Karena itu akan menambah khasanah kita, akan menambah ilmu kita, akan menambah pengetahuan kita, dan menambah saudara kita. Maka ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa. Dan khusus di Travel Gina Septi Internasional, pembekalannya kita bukan hanya masalah ibadahnya saja, tetapi di antaranya ada materi, adab safar dan berjamaah. Kita jelaskan bagaimana adab safar dan berjamaah itu, bagaimana keutamaan-keutamaannya, dan juga apa saja yang diberikan oleh Allah. Bahkan Allah memberikan rukhsah hadiah kepada orang yang safar. Saking orang yang safar ini mendapatkan tempat yang khusus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salatnya boleh dijamak, boleh dikosor. Wudunya boleh diganti dengan tayamum, dan yang lain sebagainya. Maka para pemirsa sekalian,
Saya mengajak, mari kita kuatkan diri kita, kuatkan keluarga kita, agar kita pun bisa menjelajah dunia. Wabil khusus kita bisa mengunjungi dua tanah suci, Mekah, Madinah, dan juga ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuat iman, kuat fisik, kuat jasad, kuat kesehatan, dan juga tentunya kuat ilmu. Karena ibadah umroh haji bukan hanya kuat fisik, finansial saja, tetapi ilmu harus kita mantapkan juga. Sebab ibadah ini meskipun dilakukan bersama-sama, tetapi ibadah ini adalah ibadah munfarid atau individu. Buktinya setelah tawaf kita lakukan, sholat kita 2 rakaat di depan makam Ibrahim, sholatnya masing-masing dan berdoanya juga masing-masing. Maka ilmu juga penting kita dapatkan yang maksimal kaitan dengan ibadah haji dan umroh. Mari ikuti manasik-manasik di Gina Septi Internasional yang insya Allah kami berikan bukan hanya tata cara ibadahnya saja, tetapi pemaknaan di balik itu semua. Tetapi juga apa yang melandasi itu dan juga apa manfaatnya. Mabrur sebelum ibadah dan setelah ibadah. Karena kita ibadah ke tanah suci sungguh karena kita rindu kepada Allah dan juga kita rindu kepada Rasulullah. Dan tentu harapan yang paling utamanya adalah agar kita nanti selamat di akhirat. Kita selamat di alam kubur dan selamat di akhirat. Tujuan utamanya benar agar kita dosa-dosanya diampuni, agar kita mendapat ridho Allah, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tetapi juga hikmah yang luar biasa dari ibadah umroh dan haji ini adalah kita dipertemukan dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Kita diberikan ilmu-ilmu baru, bahkan kita bisa mencicipi makanan di sana. Yang itu Allah perintahkan, wa kulu mir rizki. Makanlah sebagian yang Allah rizkikan kepadamu saat kamu melakukan safar. Sehingga mari kita safar bersama. Saya doakan para pemirsa sekalian, mudah-mudahan diberi rizki oleh Allah yang sangat banyak, agar kita menjadi umat yang kuat dan juga bisa menjelajah berbagai penjuru dunia. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita semua rizki yang berlimpah. Mudah-mudahan disegerakan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan juga menjelajah berbagai penjuru dunia. Salam dari saya, Muhammad Agung Ibowo, salah satu pembimbing Gina Septi Internasional yang sudah membimbing jamaah lebih dari 10 tahun, dan mudah-mudahan kita bisa bersama dalam perjalanan berikutnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Egy Kurniawan. Saya Sonia Fatmala. Nah, kami berdua mau sharing-sharing sedikit nih ya, pengalaman kita selama menjalankan ibadah umroh bersama Gina Septi. Kamu dulu sayang, masih ingat nggak pengalaman-pengalaman waktu umroh bersama Gina Septi? Masih. Kayaknya lupa ya, pengen diundang lagi ya. Biar ingat, kayaknya pengen diundang lagi ya. Jadi ya, Gina Septi itu kita berangkat tahun berapa ya? 2023. Ya Pak Haji ya, 2023 ya? Sekitar 2023. tahun 2023. Ya, berarti sudah hampir 3 tahun yang lalu, tapi memorinya masih terekam jelas gitu ya. Memang ibadah umroh ini memori yang tidak bisa kita lupakan. Rasanya memang selalu rindu. Ya. Tapi ketika berkunjung ke Tanah Suci, itu juga tour travel sangat amat mempengaruhi kenyamanan kita sebagai jamaah. Betul. Bagaimana tour leadernya, bagaimana mutawifnya bisa membimbing kita dengan baik. Semua jadwal juga tersusun dengan baik. Kita bisa itikaf di masjid, kita bisa tahajud di masjid, bukan sendiri-sendiri tapi kita semua bareng-bareng. Jadi kebersamaan bersama Gina Septi sungguh luar biasa, dan bersama dengan jamaah lain juga kita kedekatannya walaupun hanya 9 hari bersama tapi sudah seperti saudara. Iya, pengalamannya udah disebutin semua sama istri. Tambahannya paling dari sisi fasilitas ya. Jadi pada waktu itu saya ingat betul tuh, dapat hotelnya juga alhamdulillah hotel yang nyaman, makanannya juga enak, tour leadersnya terutama Pak Ustadznya ini juga sangat menghibur kami, membimbing dengan baik. Ditambah ownernya nih kayaknya sering nongkrong kayaknya ya. Jadi kalau kita mau bercanda kayaknya kita kalah terus ya. Jago ngeles nih ownernya nih. Jadi ownernya juga membangun suasana begitu happy ya, sehingga kami merasakan memori itu selalu ingat ketika kita umroh bersama Gina Septi. Pokoknya buat seluruh masyarakat Indonesia atau di Jawa Barat, kalau berencana untuk menunaikan ibadah umroh, coba berangkat bersama Gina Septi ya. Hengki Kurniawan approve.
Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Septi.